Di episode kali ini, saya mau membuka dengan sebuah pertanyaan, kenapa struktur dinding arsitektur punya beberapa lapisan? Misalnya, kita ambil contoh dinding bata biasa. Yuk kita bahas. Pada dinding, lapisan dalam atau core adalah struktur utama yang memberikan kekuatan dan kestabilan, biasanya menggunakan material seperti bata. Bata-bata tersebut disusun dan direkatkan dengan mortar atau spesi yang terbuat dari campuran semen, pasir, dan air. Agar lapisan inti terlindungi dari pengaruh cuaca, ditambahkan lapisan pelindung atau pembungkus, yaitu lapisan plaster, sebelum akhirnya diberikan lapisan terluar atau finishing. Nah, sebenarnya yang mau saya bahas adalah bagaimana cara memodelkan dinding ini sesuai dengan aturan BIM. Misalnya, kita menggunakan LOD 300 yang memiliki tingkat detail tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, struktur dinding memiliki beberapa lapisan, sehingga ada beberapa parameter yang perlu kita sesuaikan saat pemodelan. Di sini, untuk pemodelan saya menggunakan Revit. Pertama-tama, untuk menyesuaikan lapisan model dinding, kita masuk ke bagian Properties. Kemudian pada bagian Structure, pilih opsi Edit. Di jendela Edit Assembly inilah kita mengatur atau menyusun lapisan-lapisan dinding. Sebenarnya cara menyusun lapisan dinding ini sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita ulas lagi supaya pembahasannya lebih nyambung. Perhatikan bagian layers yang saya tandai ini, di sini terdapat lapisan-lapisan dinding. Di kolom pertama yaitu function, kita menentukan fungsi dari setiap lapisan dinding. Artinya, kita harus menetapkan peran masing-masing lapisan. Misalnya seperti yang sudah dibahas di awal, ada lapisan finishing, lapisan plesteran atau substrate, dan lapisan inti atau core. Oke, di sini saya akan menghapus dulu lapisan yang ada dan mempraktikkan cara menyusun ulang lapisan dindingnya, supaya teman-teman tahu caranya. Untuk menambahkan lapisan, pilih Insert dan tetapkan fungsinya sebagai finishing. Setelah itu, kalian bisa pilih up atau down untuk mengatur urutan lapisannya. Hal yang sama bisa dilakukan untuk lapisan-lapisan berikutnya. Sehingga susunannya akan seperti ini. Nomor 1 dan 2 merupakan core boundary luar atau eksterior. Nomor 4 adalah lapisan inti atau core. Dan nomor 6 serta 7 adalah core boundary dalam atau interior. Berikutnya, di kolom kedua kalian bisa menentukan material yang akan digunakan untuk setiap lapisan dinding. Misalnya, material yang dipakai di sini adalah yang paling umum, dan tentunya sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Jika diperlukan, kalian juga bisa membuat material sendiri. Di lain kesempatan, kita akan bahas cara membuat custom material sesuai kebutuhan. Setelah lapisan dan material sudah diatur, kita juga perlu menentukan ketebalan masing-masing lapisan. Misalnya, finishing setebal 0,5 cm, spesi 2 cm, dan lapisan inti 10 cm. Di sini, kalian harus menyesuaikan ketebalan sesuai dengan spesifikasi material yang digunakan berdasarkan rencana desain. Sehingga, untuk famili tipe dinding, kemungkinan akan ada lebih dari satu jenis, tergantung pada variasi dinding yang ada di rencana desain kalian. Selanjutnya, bagian yang tidak kalah penting adalah kolom wraps atau pembungkus atau pelindung lapisan inti. Artinya, untuk lapisan finishing dan spesi, kalian harus mencentang opsi ini agar fungsinya sebagai casing atau pembungkus terpenuhi. Sedangkan untuk lapisan inti, pastikan untuk mencentang di kolom struktural material.
karena lapisan tersebut berfungsi sebagai struktur utama dinding. Oke, pada pengaturan berikutnya kita masuk ke bagian default wrapping. Di sini kita bisa mengatur apakah setiap awalan dan ujung dinding akan ditutup atau dibungkus dengan finishing. Pada bagian Add Inserts, tersedia 4 pilihan yang bisa kita sesuaikan. Jika memilih Do Not Wrap, berarti tidak ada pembungkus sehingga tepi bagian inti dinding tetap terlihat. Jika memilih Eksterior, hanya sisi eksterior dinding yang akan dibungkus, sedangkan pilihan interior membungkus hanya sisi interior. Dan dengan memilih Both, kedua sisi baik eksterior maupun interior akan dibungkus. Pengaturan ini memungkinkan kita menyesuaikan tampilan dan perlindungan tepi dinding sesuai dengan kebutuhan desain. Selanjutnya, di bagian Add Ends, kita mengatur ujung atau bagian akhir dinding setelah pengaturan Add Inserts. Di sini tersedia 3 pilihan, yaitu Non, Eksterior, dan Interior. Fungsi dari pilihan-pilihan ini sama seperti pada pengaturan Add Inserts. Namun bedanya hanya terletak pada penggunaannya yang khusus untuk tepi akhir dinding. Oke, segitu aja untuk tutorial yang singkat tanpa bertele-tele dan fokus pada intinya. Jika ada yang masih kurang jelas, tulis saja komentar di bawah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.